Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar ilmu ekonomi bagian 1. Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu. Nama Ibu Yanita Janti, biasa dipanggil Ibu Nita. Ibu adalah guru ekonomi di SMA Sin Carolus dan mengajar di kelas 10 MIPA dan 10 IPS. Untuk yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Mendeskripsikan pengertian ilmu ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasi inti masalah ekonomi. Yang ketiga, menyusun skala prioritas dalam pengelolaan keuangan. Dan yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan. Untuk selanjutnya, Ibu sudah menampilkan gambar. Apa maksud dari gambar ini? Ada seorang perempuan, dia pegang uang, namun yang dipikirkan tuh banyak sekali kebutuhannya, baik itu kebutuhan untuk bayar listrik, untuk rekreasi, untuk cicilan rumah, buku pendidikan, beli pakaian, makanan, dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, tapi apakah semuanya dapat terpenuhi? Tentu jawabannya tidak, karena sumber daya yang kita miliki terbatas. Sumber daya di sini yang kita maksud adalah uang. Jadi uang yang kita miliki pasti tentunya akan terbatas. Selanjutnya, amatilah kasus berikut ini. Belakangan ini kita berada pada kondisi di mana pandemi COVID-19 menyerang Indonesia maupun di dunia. Di sini ada gambar susahnya dapat masker, kelangkaan masker dan hand sanitizer di sejumlah daerah di Indonesia. Menurut kalian, 1. Apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Dan yang kedua, apa penyebab kelangkaan masker dan hand sanitizer? Untuk menjawab dua pertanyaan tersebut, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, inti masalah ekonomi itu sebenarnya adalah kelangkaan. Di sini ada gambar tomat, dan ini diperbutkan oleh 5 garpu. Padahal tomatnya cuma ada 1, sedangkan garpunya ada 5. Artinya apa? Artinya jumlah barang jasa tidak mencukupi dibandingkan jumlah kebutuhannya. Barang dan jasanya cuma 1 tomat. Sedangkan jumlah kebutuhannya ada 5 sendok garpu. Yang kedua, untuk mendapatkannya pasti perlu pengorbanan. Inilah yang membawa kita untuk mempelajari ekonomi. Jadi, ekonomi itu berasal dari kata oikos dan nomos. Oikos itu rumah tangga, dan nomos itu aturan. Ketika digabung menjadi oikonomia yang artinya aturan rumah tangga. Apa itu ekonomi? Di sini ada seorang tokoh ilmuwan ekonomi, ahli ekonomi bernama Richard Gillespie. Dia menyebutkan bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Di sini kata kuncinya adalah sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Kelangkaan dan kebutuhan atau keinginan yang tidak terbatas. Selanjutnya, faktor penyebab kelangkaan. 1. Jumlah pemuas kebutuhan terbatas. Benda pemuas kebutuhan itu terbatas. Yang kedua, karena kerusakan sumber daya akibat ulah manusia. Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola SDA. Yang keempat, kebutuhan manusia lebih cepat meningkat dibanding kemampuan penyediaan sarana kebutuhannya. Yang kelima, bencana alam. Dan yang keenam adalah perang atau konflik. Keenam faktor inilah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Selanjutnya, macam-macam kelangkaan. Di sini ada kelangkaan SDA atau sumber daya alam. Yang kedua, kelangkaan lapangan kerja. Banyak sekali orang yang membutuhkan lapangan kerja, sedangkan jumlah angkatan kerjanya itu berlimpah. Yang ketiga, kelangkaan tenaga kerja. Tenaga kerja di sini lebih spesifik pada tenaga kerja yang terampil dan ahli
yang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan. Yang keempat adalah pengusaha. Pengusaha di sini artinya apa? Pengusaha adalah seorang yang mempunyai jiwa kewirausahaan yang dia membuka usahanya. Seperti itu. Selanjutnya, skala prioritas. Dalam menyusun skala prioritas ada satu, tingkat urgensinya, seberapa penting kebutuhan-kebutuhan yang kita miliki itu harus terpenuhi. Yang kedua, kemampuan diri, seberapa mampu kita untuk mencukupi kebutuhan. Yang ketiga, kesempatan yang dimiliki, apakah kita mampu untuk mencukupi kebutuhan kita. Dan yang keempat adalah pertimbangan masa depan. Artinya ketika saya sekarang bisa memenuhi kebutuhan saya saat ini, apakah nanti di masa depan juga akan terpenuhi, seperti itu. Jadi dengan berbagai pilihan, berbagai kebutuhan, kita harus bisa menentukan skala prioritasnya. Di sini sebelum menentukan skala prioritas pasti kita akan menentukan pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat di sini ada 5 pertimbangan untuk menentukan pilihan yang tepat. Yang pertama adalah analisis biaya peluang. Analisis biaya peluang itu apa? Biaya peluang adalah biaya atau nilai barang dan jasa yang dikorbankan karena kita memilih alternatif tindakan lain. Yang kedua, analisis biaya manfaat. Biasanya digunakan untuk membandingkan berbagai biaya dengan manfaat yang akan diperoleh. Tujuannya adalah untuk mengetahui pilihan mana yang memberikan lebih banyak manfaat bagi kita. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi. Dalam melakukan tindakan ekonomi, seseorang didorong oleh motif-motif ekonomi. Motif tersebut ada yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada juga yang motif berasal dari luar diri seseorang atau pengaruh dari lingkungan dan orang lain. Dalam menentukan pilihan, hendaknya kita lebih mendahulukan motif yang berasal dari dalam diri sendiri. Untuk yang selanjutnya, ada menyadari trade-off. Trade-off itu apa? Trade-off adalah kondisi di mana seseorang harus melakukan tindakan untuk memilih suatu hal dengan mengorbankan hal lain dengan alasan ekonomi. Biasanya kan kita banyak pilihan ya, mau nonton bioskop, mau belajar, dan sebagainya. Yang kelima, berpegang pada prinsip ekonomi. Artinya apa? Dalam membuat suatu pilihan, kita harus selalu berpegang pada prinsip ekonomi. Kita tahu prinsip ekonomi itu adalah melakukan tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, atau untuk memperoleh penghasilan tertentu, hasil tertentu, namun dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Untuk selanjutnya, ada prinsip yang mendasari pilihan konsumen dalam kegiatan konsumsi. Yang pertama, pendapatan yang terbatas mengharuskan kita melakukan pemilihan. Berarti karena pendapatan kita terbatas, kita harus bisa menyusun skala prioritas. Yang kedua, konsumen membuat keputusan dengan mempertimbangkan alternatif. Pasti kita ketika memilih sesuatu, kita ada alternatifnya. Oh, kalau seandainya A tidak dapat, berarti pasti ada plan B dan sebagainya. Yang ketiga, sebuah barang dapat digantikan dengan yang lain. Nanti kita akan mengenal namanya ada barang substitusi, yaitu barang yang bisa menggantikan kegunaan dari barang lain. Yang keempat, terjadinya hukum nilai guna marginal. Yang kelima, konsumen harus membuat keputusan tanpa informasi sempurna, tapi pengetahuan dan pengalaman akan membantu. Seperti itu. Selanjutnya, kita biasa mengenal adanya kebutuhan versus keinginan. Kebutuhan itu apa? Kebutuhan itu adalah sesuatu yang mempengaruhi kelangsungan hidupnya, jadi harus segera dipenuhi. Jika tidak, maka kelangsungan hidupnya bisa terganggu. Kalau keinginan itu adalah tidak mempengaruhi kelangsungan hidupnya, jadi boleh dipenuhi namun tidak wajib. Seperti itu.
Selanjutnya, ada macam-macam kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Ada pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan pakaian, sandang, dan kebutuhan akan papan atau tempat tinggal. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan yang akan dipenuhi setelah kebutuhan primer. Yang terakhir adalah kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Yang kedua, ada macam-macam kebutuhan berdasarkan sifatnya. Di sini ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani itu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani atau fisik. Contohnya makan, minum, olahraga, dan sebagainya. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang bersifat rohani, berhubungan dengan jiwa manusia. Contoh rekreasi, ibadah, dan sebagainya. Selanjutnya ada kebutuhan berdasarkan waktu, yaitu kebutuhan sekarang yang harus segera dipenuhi. Saat itu juga contohnya obat bagi orang sakit. Yang kedua, kebutuhan yang akan datang, contohnya adalah tabungan. Yang ketiga, insidental atau tidak terduga, contohnya bantuan bencana alam. Kita tahu bencana alam itu kan tidak terduga datangnya, termasuk yang sekarang kita alami itu adalah pandemi COVID-19, itu tidak terduga. Yang keempat, kebutuhan sepanjang waktu, jadi baik sekarang, nanti, besok, sampai kapanpun itu dibutuhkan, yaitu sebagai seorang pelajar adalah pendidikan atau belajar. Yang selanjutnya adalah macam-macam kebutuhan menurut subjeknya. Ada dua, individu dan kelompok atau kolektif. Kebutuhan individu adalah kebutuhan akan alat bantu dengar, kacamata, kursi, roda, dan sebagainya. Jadi kebutuhan individu itu hanya diperlukan oleh individu tertentu. Individu satu dengan individu lain pasti akan memiliki kebutuhan yang berbeda. Kebutuhan kelompok atau kolektif itu adalah kebutuhan yang sama-sama dibutuhkan oleh sekelompok orang. Contoh, kebutuhan akan jalan raya, kebutuhan akan rumah sakit, sekolah, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan. 1. Usia. Usia di sini ada berbagai tingkatan. Semakin tinggi tingkat usia, maka kebutuhannya juga akan semakin banyak atau tinggi. Yang kedua, pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang, maka tingkat kebutuhannya juga akan semakin tinggi. Yang ketiga, pendapatan. Semakin besar penghasilan atau pendapatan seorang, maka kebutuhannya juga akan semakin tinggi. Jumlah penduduk. Semakin tinggi tingkat jumlah penduduk suatu daerah atau suatu negara, maka tingkat kebutuhan akan barang dan jasanya juga akan semakin tinggi. Teknologi. Semakin canggih teknologi, perkembangan teknologi, maka tingkat kebutuhannya juga akan semakin tinggi. Selain 5 faktor di atas, faktor lain yang mempengaruhi kebutuhan adalah selera konsumen, agama, dan adat istiadat. Selera konsumen di sini maksudnya adalah selera konsumen terhadap suatu barang dan jasa itu meningkat, maka kebutuhan akan barang dan jasa itu juga akan tinggi. Agama dan adat istiadat ini pengaruhnya terhadap kebutuhan adalah sebagai contoh, misalnya adat istiadat orang Bali yang mayoritas beragama Hindu, maka kebutuhan akan sesajen dan pernak-pernik untuk acara keagamaan juga akan tinggi. Selanjutnya, alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan manusia sering juga disebut dengan
barang. Di sini ada makanan. Ini adalah salah satu contoh dari barang. Bisa disentuh, bisa dilihat, bisa diraba. Yang kedua, di sini ada jasa. Jasa, kalau di sini Gojek jasa yang sering kita gunakan, GrabFood, GoFood, dan sebagainya. Ini adalah spa. Spa ini di dalamnya bentuk pelayanannya ada berupa benda dan jasa. Setelah mereka memijat, jasa pijat, mereka juga menawarkan produk-produk seperti aromaterapi, masker, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, kita belajar tentang jenis benda pemuas kebutuhan. Ada berbagai jenis. Yang pertama, berdasarkan cara memperolehnya. Ada barang ekonomi, barang bebas, dan barang elit. Barang ekonomi itu apa? Barang ekonomi itu adalah barang yang untuk mendapatkannya dibutuhkan pengorbanan. Contoh, sembako, makanan, pakaian, dan sebagainya. Yang kedua, barang bebas. Barang bebas itu adalah barang untuk mendapatkannya tidak butuh pengorbanan. Jadi memang sudah tersedia di alam. Contoh, udara bersih, air bersih di pegunungan, dan sebagainya. Yang ketiga, barang elit. Barang elit itu adalah barang yang jumlahnya berlimpah. Namun ketika sangat banyak dan tidak terkendalikan, maka akan jadi musibah. Sebagai contoh adalah air. Air ketika kuantitasnya itu cukup, maka akan bermanfaat bagi manusia. Namun ketika jumlahnya berlimpah dan tidak bisa dikendalikan, contoh banjir, itu akan jadi musibah. Selain itu ada api. Api untuk jumlah tertentu, jumlah yang sedikit itu bermanfaat bagi manusia. Namun ketika jumlahnya berlebihan, itu akan jadi musibah kebakaran. Yang kedua, jenis benda pemuas kebutuhan berdasarkan tujuannya. Ada dua, ada barang konsumsi dan ada barang produksi. Barang konsumsi adalah barang yang siap pakai karena manfaatnya langsung dapat diambil. Contoh, buah, permen, telur, dan sebagainya. Barang produksi adalah barang modal atau jenis barang yang berguna untuk menghasilkan barang yang lain. Contoh, tepung untuk membuat roti, beras untuk dimasak menjadi nasi, kayu untuk untuk dibuat menjadi mebel, seperti itu. Selanjutnya, jenis benda pemuas kebutuhan berdasarkan proses produksinya. Ada satu, barang mentah. Barang mentah atau bahan baku itu adalah bahan dasar untuk membuat barang lain. Barang ini sama sekali belum mengalami proses pengolahan. Misalnya kayu gelondongan, lalu kapas. Yang kedua, barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang yang telah melalui proses pengolahan tapi belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan karena memang belum menjadi produk akhir. Contohnya adalah kain, lalu ada beras. Yang ketiga, barang jadi. Barang jadi adalah barang yang merupakan produk akhir yang telah melalui proses pengolahan dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi sampai menjadi barang siap pakai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya ya roti, pakaian, nasi, seperti itu. Yang terakhir ada jenis benda pemuas kebutuhan berdasarkan hubungan dengan barang lain. Kita mengenal dua barang. Yang pertama, barang substitusi. Itu adalah barang yang menggantikan barang lain untuk dapat saling menggantikan. Contoh, gas dapat menggantikan minyak tanah sebagai bahan bakar. Yang kedua, barang komplementer, yaitu barang yang akan bermanfaat apabila dipakai bersama-sama dengan benda yang lain.
Contoh, mobil dengan bensin, jarum dengan benang, sepeda dengan gearnya, seperti itu. Apakah kalian bisa memberikan contoh yang lain? Selanjutnya ada kegunaan barang. Di sini ada kegunaan bentuk atau form utility. Artinya, peningkatan nilai guna suatu barang terjadi karena perubahan bentuknya. Misalnya, kegunaan sebatang kayu akan meningkatkan setelah diubah bentuknya menjadi kursi. Yang kedua, kegunaan tempat atau place utility. Artinya, peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika berada pada tempat yang tepat. Misalnya, perahu berguna ketika berada di lautan. Pasir akan berguna ketika berada di perumahan. Kalau pasir di laut, dia tidak berguna, kurang berguna. Yang ketiga, kegunaan waktu atau time utility. Artinya, peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika digunakan pada waktu yang tepat. Misalnya, jas hujan berguna pada saat musim hujan. Lampu senter atau lilin berguna saat terjadi mati listrik atau mati lampu. Yang keempat, kegunaan kepemilikan atau ownership utility. Artinya, peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika berada pada pemilik yang tepat. Misalnya, jalan lebih berguna bagi seorang nelayan daripada bagi seorang dokter. Kamera lebih berguna bagi seorang fotografer daripada seorang guru. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Bagaimana, apakah sudah jelas? Jika belum jelas, bisa kalian baca modul yang sudah Ibu sediakan, atau kalian bisa tanyakan melalui WA kepada Ibu secara langsung. Dan jika sudah jelas, akan ada kuis untuk mengetes pemahaman kalian tentang materi ini. Kuis nanti akan Ibu bagikan berupa link dalam Google Classroom kita. Kesimpulan hari ini adalah kita belajar tentang banyak hal tentang konsep dasar ilmu ekonomi, dimulai dari kelangkaan, kemudian dari kebutuhan, alat pemuas kebutuhan, menentukan pilihan, menentukan skala prioritas, dan sebagainya. Ada quotes dari Ahmad Zaki. Ada yang pernah tahu Ahmad Zaki siapa? Ahmad Zaki adalah CEO Bukalapak. Beliau pernah berpesan bahwa keberuntungan hanya menghampiri mereka yang mempersiapkan. Proses panjang yang sudah dilalui membuatnya siap saat kesempatan datang. Jadi, apakah kalian sekarang siap? Oke, terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan dan stay at home.